Di mana pada malam hari ini topik kita yaitu human interest. Apa itu human interest dan gimana seluk-beluknya nanti akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Cak Eko. Dan agar tidak berlama-lama lagi supaya kita tidak kemalaman, kita lanjut saja dan langsung kepada pemateri kita. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada Cak Eko dan tim. Silakan Cak Baik, Eko. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ya. Nah, malam ini nih suasananya nampaknya langsung saya buka karena Pak Mas Hari sedang berada di pedalaman Lampung. Konon katanya di base camp-nya malam bisa connect. Nggak ada sinyal. Terus nanti ya pada materi kedua seperti biasa kita akan tutup apa kaitannya fotografi human interest ini terhadap aktivitas yang akan dilakukan di Sumatera Barat ya, khususnya di perhutanan sosial. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Jody. Mas Jody ini adalah aktivis, juga bisnis beliau itu ada kaitannya dengan kegiatan manusia. Ya, kegiatan manusia untuk pengembangan pertanian di wilayah Jawa Barat. Nah, expose tentang aktivitas manusia untuk kemudian menjadi daya tariknya nanti akan dijelaskan di akhir sama Mas Jody. Kira-kira gitu. Saya izin untuk share screen, Bu Evi. Silahkan Mas Eko. Ya, nanti mohon dibantu kalau ada yang bertanya. Saya mohon diingatkan seperti biasa ya, kita pakai pola, pokoknya mau bertanya langsung saja begitu ya, bisa tunjuk tangan Ya, ataupun nanti bisa angkat tangan atau bisa di chat aja ya Mas. betul. Oke. Bisa terbaca, Bu, Bapak Ibu? Bisa, Mas. Oke. Kita masuk pada sesi ketiga ya. Ketiga yang pertama itu kemarin kita masuk di prolog yang begitu global, yang kedua di sebentar saya mute handphone dulu. Yang kedua kita masuk di materi fotografi landscape, yang ketiga human interest. Namun demikian kemarin memang pada sesi fotografi landscape ternyata kawan-kawan juga banyak mengupload foto-foto yang bergenre human interest ya. Nah, nanti tolong nanti ini kenapa saya kelompokkan Bu Evi dan Bapak Ibu sekalian ya. Human interest, street photo, potret dan selfie ini saya jadikan satu ya. Karena nanti apa? Pada saat kawan-kawan itu publish kegiatan di sana, kita melibatkan foto yang namanya materi atau genre yang namanya potret. Terus kemudian kita juga bicara masalah genre yang bernama selfie juga. Itu menjadi pelengkap foto semuanya. Sehingga ini saya jadikan satu supaya nanti kawan-kawan mengetahui pembedanya di mana. Oke, saya lanjutkan. Kira-kira fotografi human interest itu karakteristiknya begini. HI atau human interest adalah fotografi yang bercerita tentang manusia dalam kesehariannya yang menggambarkan suasana atau mood dan menimbulkan interest bagi orang yang melihatnya, artinya melihat foto itu. Nah, sehingga kalau kemarin di landscape, tiba-tiba di landscape-nya ada gambar orang, ada foto melibatkan orang di situ sebagai bagian komposisi, terus kemudian orangnya di foto begitu dominan. Ya, makanya saya kemarin selalu saya berikan komen di situ potret fotografi, HI fotografi. Nah, seperti itu. Itu malam ini sudah kawan-kawan akan bisa membedakan itu semuanya. Jadi kapan sih maaf. Ketika orang tersebut difoto latar belakang landscape, terus kemudian orang itu menghadap kamera, itu apa maknanya? Apakah itu menjadi foto landscape? Tidak. Kenapa? Karena otomatis orang tersebut menjadi interest. Begitu juga sama. Orang tidak menghadap kamera, tapi porsinya hampir makan setengah area dari frame foto. Sama itu ketemunya juga bukan foto landscape, tetapi ketemunya human interest. Ya. Jadi foto HI ini atau human interest ya, itu dia bisa berdiri sendiri. Artinya dia memiliki narasi tunggal dan bukan menjadi bagian dari serangkaian foto. Yang kedua, dia akan sebagai pelengkap saja. Keberadaannya menjadi pelengkap narasi dari sebuah tema. Misalnya begini,
saya bercerita tentang tema kemarin yang banyak diangkat itu apa itu tentang pesisir Sumatera Barat ya. Tiba-tiba saya memotret nelayan di situ. Ya. Nah, nelayan yang saya foto di wilayah itu dengan dia masuk pada genre apapun yang tadi saya sampaikan di atas, potret kah, HI kah, street photo kah, ya, itu dia sifatnya sebagai pelengkap. Jadi setelah kita bercerita tentang pesisirnya, baru kemudian kita bercerita tentang nelayannya. Itu yang saya maksud sebagai pelengkap dari sebuah narasi. Ya. Nah, terus seringkali dalam foto lens HI itu seringkali membutuhkan narasi. Minimal narasinya adalah judul, ya. Bisa menyatakan tempat, bisa menyatakan waktu, kurang K ini, bisa menyatakan situasi. Seperti apa sih foto-foto semacam itu? Coba saya berikan contohnya. Yang pertama, atau ini dulu, ya. Kandungan foto dalam street photo atau HI, Human Interest Photography, itu ternyata kalau kita mau jujur saja, genre ini semestinya tidak boleh berdiri sendiri karena dia sebetulnya masuk dalam human interest, ya. Yang pertama street photo, dia aktivitas manusia di ruang publik dan difoto secara candid. Di sini ada unsur manusia, berarti HI. Potret fotografi adalah tentang manusia atau sekelompok manusia yang difoto atas pengetahuan si subjeknya. Ada unsur manusia. Ya. Selfie fotografi, foto tentang diri, dan difoto oleh si fotografer yang bersangkutan. Yang membedakan selfie dengan potret fotografi ini adalah siapa yang memotret, difoto sendiri atau dipotretkan orang. Kalau potretkan orang berarti dia masuk potret fotografi. Ya, ada juga genre fashion foto. Ya, memang ini spesifik ya. Foto tentang manusia yang lebih mengedepankan konsep tertentu yang dikenakan oleh si subjek. Bisa tata riasnya, bisa aksesorisnya, estetikanya, dan lain sebagainya. Nah, padahal semuanya ini itu masuk dalam konotasinya adalah pada manusia. Artinya apa? Semestinya genre ini tidak perlu dipisahkan. Nah, cuman ada orang-orang atau fotografer yang memang menggeluti khusus kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas ini sehingga lahirlah sebuah genre terhadap pecahan dari human interest itu. Nah, makanya kalau teman-teman nanti suka membaca di media sosial ataupun di mana ya yang ada interaksi tanya jawab, pasti akan muncul perdebatan. Nah, saya mengharapkan kawan-kawan tidak masuk dalam perdebatan ini. Yang penting maknanya atau definisinya tahu dulu. Kalau sudah tahu, biarkan orang berdebat, kita tonton saja. Karena begitu kita masuk, kita nggak motret, jadinya hanya berdebat saja, gitu ya. Saya lanjut. Nah, saya kebetulan memotret di Monas dulu pada saat kegiatan 212 di tahun 2018. Ini saya jadikan contoh sebagai foto yang bisa berdiri tunggal. Sehingga pada saat orang dalam sebuah halaman tulisan saya pasang foto ini, ya, dengan saya berikan narasi berupa judul, maka dia sudah boleh menjadi foto tunggal. Oh, di situ dilakukan di Monas, ada simbol Monas. Monas itu di mana? Di tengah kota besar. Siapa yang datang? Orang segerombolan orang ini masuk ke wilayah Monas. Siapa dia? Oh, kaum muslim, dan lain sebagainya. Cerita itu menjadi banyak dari foto ini. Nah, pada saat cerita jadi banyak, maka wajar dia, saya sampaikan tadi, boleh berdiri sendiri sebagai foto tunggal. Maknanya apa? Human interest, karena ada aktivitas manusia di sini. Saya lanjut lagi. Ya. Mandi cuci kakus anak-anak Kapuas. Ini saya foto di Kalimantan Selatan ya. Foto ini tidak bisa menjadi foto tunggal. Kenapa? Ya, karena kan tidak semua orang MCK-nya di sungai. Ada yang punya WC sendiri, ada yang punya apa. Tapi dia menjadi foto pelengkap dari sebuah narasi cerita Sungai Kapuas. Bahwa Sungai Kapuas itu selain untuk pelayaran manusiakah, barangkah, hasil tambang, hasil kayu, dan lain sebagainya, juga oleh sebagian masyarakat digunakan untuk kegiatan MCK. Nah, pada saat rangkaian foto itu tadi dijajar, ada aktivitas angkutan, ada aktivitas transportasi publik, dan lain sebagainya, foto ini boleh masuk di tengah. Sehingga menjelaskan sebuah tema. Tema Sungai Kapuas itu ternyata digunakan untuk banyak kebutuhan masyarakat.
Oke, kira-kira gambarannya itu ya. Sampai sini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian jelas ya. Apa itu sih foto tunggal, apa sih foto pelengkap. Oke. Saya lanjutkan. Saya masih masuk di human interest ya. Bahwa human interest itu tadi salah satu syaratnya adalah dilakukan di ruang publik ya. Ruang publik itu bisa indoor, bisa outdoor. Foto ini saya ambil pada saat banjir Jakarta, ini di rumah pengungsian di banjir Jakarta pada tahun 2014 pada saat itu. Nah, saya mencoba melongok sedikit ke area pengungsian ya. Nah, karena itu adalah area publik atau public area ya. Orang bisa keluar masuk di situ, maka kita boleh melakukan pemotretan di situ. Alangkah lebih baiknya apabila kita juga izin memberitahukan. Saya mengambil foto 1, saya mengambil 2 foto. Maka mereka tidak akan marah ya. Ya kadang-kadang kan begini, orang kita foto, kekhawatiran orang itu adalah apa? Bahwa foto yang ada diri si orang tersebut nanti jangan-jangan diekspos di media sosial dengan narasi yang buruk. Nah, makanya kemudian pada saat kita foto, kenapa butuh kita komunikasi dengan si subjek? Tujuannya adalah untuk itu, menghindari konflik. Ya, ini di indoor kita boleh, di outdoor apalagi. Ini saya foto di Jakarta pada saat pembagian daging Idul Adha. Ya, kita boleh melakukan pemotretan di situ. Yang penting catatannya adalah ruang publik. Pertanyaannya, di mall boleh nggak? Itu public area. Oh, mall itu bukan public area sepenuhnya. Sebagian adalah private area. Private area-nya di mana? Di situ ada tata letak, ada konstruksi, ada tata letak, ada konstruksi dan lain sebagainya yang biasanya menjadi brand mark-nya dari mall itu. Sehingga kalau kita masuk ke dalam mall selalu ada peringatan tidak boleh mengambil gambar. Ya, pertanyaannya itu kan public area. Iya, tempatnya public area, tapi bangunannya kan private area. Sama, kita ke rumah makan tidak bisa seenaknya kita motret-motret properti yang ada di situ ya, kalau tidak tanpa seizin dari yang punya. Karena properti, struktur bangunan itu adalah private semua. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada saat kita memotret HI, jangan lupakan komposisi yang menggambarkan landmark dari kejadian. Nah, kemarin di foto landscape kawan-kawan sudah banyak yang menyajikan itu, cukup bagus ya. Pada saat mereka berpose gitu ya, di belakangnya ada tulisannya itu bukit saya lupa itu, yang ada di pinggir pesisir, pinggir pantai gitu ya. Nah, landmark itu menunjukkan dengan memasukkan unsur itu, komposisi itu, kita tidak perlu menjelaskan banyak hal bahwa ini difoto di sini bla 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 dan sebagainya. Ya. Nah, ini bangunan ini adalah bangunan ciri khas di Kota Tua, Jakarta. Saya memotret 2 orang ini, anak kecil ini yang sedang pacaran. Biasanya kita kalau megang kamera dihadapkan pada objek semacam ini, maka kita akan terfokus ngambil frame-nya di sini. Ya kan? Wah, habis itu kita expose, anak kecil pacaran, pacaran di tempat umum sebagainya. Ya. Padahal kalau kita potong di sini misalnya, foto itu, saya mau bercerita bahwa itu di Jakarta kah, di Padang kah, di Inggris kah, dimanapun orang percaya. Karena nggak ada landmark-nya. Tapi begitu ada landmark, maka saya akan tertuju pada satu titik bahwa saya memotret ini di Kota Tua Jakarta. Kira-kira itu ya. Saya lanjut. Nah, itu tadi human interest ya. Nah, human interest saya coba pisahkan ini. Jadi nanti supaya kawan-kawan tahu bedanya terus di mana. Nah, bedanya adalah bagaimana caranya kita tidak berdebat apa itu street photo, apa itu human interest, apa itu potret, jangan debat di situ. Ya. Oke, street photography ya itu pakemnya ada di sini. 1, diambil secara candid. Tetapi sebelum masuk ke sini, ya, coba nanti bisa di-browse di mana-mana. Ya, bahwa yang namanya street photography itu tidak hanya orang, tetapi juga objek-objek yang ada di jalanan. Ya, misalnya bangunannya potongan bangunan, karena kalau begitu kita potret bangunan sudah masuk dalam fotografi arsitektur itu. Nanti kita pelajari di sesi berikutnya tuh ya. Terus
Dia bicara bahwa street photography itu tidak hanya manusia, tapi dia membuat definisi pertama adalah menangkap memotret secara candid. Pertanyaan saya, yang difoto secara candid itu apa, bangunan atau orang? Tentu orang kan. Nah, makanya ini sebetulnya definisi street photography yang memasukkan di situ candid, terus memasukkan di situ boleh memotret bukan orang, itu menjadi absurd itu definisi itu. Kembalinya lagi, mohon tidak berdebat nanti di situ. Ya, candid, menangkap momen secara natural, artinya objek manusia tadi ditangkap secara natural. Momentum bisa diperoleh dengan spontan atau menunggu momen. Caranya bagaimana nanti saya jelaskan. Ya. Yang ketiga, naratif adalah komposisi yang baik akan menghasilkan narasi yang kuat. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya 3 pakem ini untuk street photo. Berarti kan mirip dengan human interest, ya memang mirip, nggak ada nyaris tidak ada bedanya. Oke. Selalu muncul kebingungan dalam pendefinisian antara street photo dan human interest photo. Kata kuncinya adalah 1, public area, 2, candid, ada atau tidak keterlibatan unsur manusia dalam komposisinya. Artinya, di jalan kita ketemu kursi, kalau kita bisa mengkompos kursi itu, kursi yang ada di taman-taman di jalan itu ya, dengan baik, itu sudah masuk street fotografi. Tapi cilakanya dia masukkan unsur candid sebagai kata kunci dari street foto. Maka sebetulnya ini manusia juga gitu loh. Ya, saya lanjut. Maka ini tip praktis saya lewati dulu ya. Oke. Saya coba jalan-jalan di Jalan Surabaya, itu di situ banyak jualan barang-barang bekas apapun, baik yang murah, yang mahal, ada semuanya di situ. Maka kalau kita mau memotret street photo, pinggir jalan adalah tempat yang menyajikan banyak atraksi. Ya, foto aja, kita duduk saja di sini dalam kurun waktu 1 jam misalnya, maka kita akan dapatkan komposisi yang banyak. Komposisi 1, orangnya sedang membungkus atau mempacking. Komposisi 2, kita tungguin mungkin 10 menit lagi ada pembeli datang. Yang ketiga, mereka tawar-tawaran, bayar, itu kan komposisi cerita semuanya. Ya, makanya saya bilang bahwa pinggir jalan adalah tempat yang menyajikan banyak atraksi. Oke, saya lanjut. Ini juga sama. Foreground biasanya mampu membingkai narasi. Foreground-nya apa? Ini adalah tabung-tabung gas. Tabung-tabung gas ini isi ulang oksigen. Ini saya foto di Bogor pada saat kelangkaan gas waktu itu. Kelangkaan gas waktu itu ditandai dengan apa? Ternyata tokonya ditutup. Ya. Nah, jadi upayakan membuat komposisi itu adalah ide cerita yang ada di kepala kita, tuangkan dalam komposisi itu. Bahwa saya ingin memotret tempat antrian oksigen ya, yang katanya langka, orang antri banyak di situ. Fotolah dengan komposisi itu. Sama dengan sekarang. Orang antri apa itu? Minyak goreng ya. Kalau kita hanya memotret antriannya saja, maka yang terjadi jangan-jangan bukan antri minyak goreng. Jangan-jangan antri yang lain. Tapi simbol-simbol minyak goreng kah, kalau di sini gas ya, tabung, masukkan dalam komposisi. Makanya saya sampaikan, komposisi itu ditaruh di mana supaya nggak bias narasi dalam foto. Tempatkan dia di foreground, biasanya mampu membingkai narasi. Oke, ini satu trik berikutnya ya pada saat kita nanti memotret street photo. Saya lanjut. Menunggu momen dan memperhitungkan komposisi selengkap-lengkapnya. Saya motret di Lembang, itu di sana ada pemerahan susu sapi ya. Saya bisa saja memotret si sapi ini terus saya pergi. Atau saya memotret kandangnya, saya pergi, ya, maka saya dapat foto. Tapi saat saya ingin mendapatkan, atau saya ingin dapat foto human interest deh, saya tunggu orangnya sampai datang, dia berdiri di sini saja sudah foto human interest. Yang jadi masalah, ide saya kan saya ingin menceritakan bahwa si peternak sapi atau orang yang memproduksi susu ini dia sedang bekerja di kandang sapi. Maka ide cerita itu harus saya dapatkan. Ya. Oke. Nah, nanti teman-teman di perhutanan sosial akan ketemu dengan kasus-kasus semacam ini banyak sekali itu ya, karena berhubungan dengan masyarakat ya. Saya lanjut. Ya.
Street fotografi, pengertian street bukan sekedar jalan raya, namun juga lingkungan sekitarnya. Oke, ini saya foto di Palu. Di Palu itu ada satu kawasan rekreasi, kebetulan KPH Palu punya jasa lingkungan, salah satunya tempat ini. Belakangnya bukit ya, tetapi saya tidak mengambil landscape-nya. Saya ambil aktivitas manusianya. Di situ ada petugas KPH. Ada petugas KPH yang setiap sore dia memungut sampah-sampah yang dibuang oleh pengunjung. Itu menjadi daya tarik saya. Ya, saya bisa saja memotret ini, jadi cerita juga, oh, orang ini sedang mulung sampah. Tapi saya tidak ingin mendapatkan sekedar cerita itu, saya ingin dapatkan komposisinya, bahwa dia berada di pantai, pantai itu berbukit, ya, dan dia bekerja pada saat matahari condong. Lihat posisi cahaya jatuh di mana, bayangan jatuh di mana, kelihatan semuanya. Nah, jadi kembali lagi, kalau definisinya yang disebut street foto itu bukan sekedar di jalan. Bapak-bapak jalan menuju ke air terjun yang bagus-bagus itu, yang kemarin disajikan fotonya, bukit yang bagus-bagus itu, ada jalan setapak, ya. Bapak foto di situ, itu sudah masuk dalam kategori street fotografi. Kalau tidak ingin debat di situ, ya sudah, human interest deh, asal ada manusianya. Selesai urusan. Jadi tidak ada perdebatan. Ya, saya lanjut. Ini di dalam kereta api, ya. Komposisi yang menceritakan lingkup pekerjaan, ada petugas karcis, penggalan bagian alat transportasi, apa itu tempat duduk, ya. Diambil secara candid, memanfaatkan menu HP dengan sudut low angle, ditaruh di pangkuan kita, kasih timer. Sudah, orang itu tidak akan tahu kalau dia sedang difoto, ya. Kalau kita ingin memotret secara candid, banyak cara. Tidak bermakna pelecehan. Yang penting adalah pada poin ini. Ketika kita mengcandid orang, maka kita tidak bisa seenaknya kemudian membuat berita di media sosial yang bertentangan dengan apa yang kita lihat. Karena apa? Si subjek boleh menuntut apabila itu terjadi. Gitu ya. Saya lanjut lagi. Oke. Ini juga sama. Saya sertakan landmark-nya di belakang. Kejadian yang lazim, orang belanja apa nih, lontong sayur itu lazim. Maka dia menjadi tidak biasa akibat penceritaan komposisi, ya. Sehingga cerita di sini bukan hanya cerita ada si bapak berkacamata membeli lontong sayur. Tapi ceritanya bisa berkembang. Di kota tua ada penjual lontong sayur yang kita bisa berbelanja di situ dan makan di situ. Makan di situ dari mana? Ini ada piring. Artinya si bapak ini akan makan di tempat. Nah, jadi cerita-cerita tentang human interest itu, ya, sedapat mungkin buatlah selengkap-lengkapnya cerita dari situ. Nah, ini berbeda dengan definisi serakah yang saya maksudkan di dalam diskusi kita di WA, ya. Yang saya maksud serakah itu tiba-tiba semuanya mau dimasukkan, di sini ada jalanan, tungguin mobilnya sampai lewat, segala. Itu lelah kita kalau memotret. Oke, saya lanjut. Pedagang pasar akan menganggap fotografer sebagai bagian dari lingkungannya. Ya. Tempat yang paling mudah lagi dipotret dan orang kalau difoto tidak akan marah. Ya. Lakukan pemotretan itu di tempat yang betul-betul orang itu adalah public area yang tidak ada rahasia-rahasia di situ. Atau ada unsur private di situ. Salah satunya adalah pasar. Nah, kalau pasar ya etikanya kalau kita mau motret, ya kita belanjalah 1.000 perak cabai. Maka gunanya belanja tadi apa? Membangun komunikasi kita dengan si subjek. Ya, oke, saya lanjutkan. Foreground menjadi penguat narasi. Ini persis seperti yang tabung gas tadi. Tempatkan pada saat kita mau bercerita bahwa ini ibu ini jualan di pasar. Foreground-nya harus menggambarkan itu. Gitu. Jadi orang tidak perlu banyak bertanya lagi. Ya, saya lanjut. Ketidaklaziman akan menjadi daya tarik foto. Ya, ini foto, ada kubangan air, saya foto, kemudian fotonya saya balik. Kemudian saya sajikan. Walaupun foto ini buruk, orang minimal sekian detik akan melihat ini foto apa. Nah, daya tarik itu kan di situ. Nah, daya tarik itulah yang sebetulnya di dalam kemarin teorinya Mas yang disampaikan oleh Mas Imam kemarin, ya, bagaimana membuat daya sehingga orang tertarik dulu melihat fotonya.
Nah, melihat fotonya itu, apabila memang itu menjadi daya tarik dia, dia akan terdorong untuk turun ke lokasi. Saya ingin datang ke sana. Ya, saya tambah lagi. Ini foto, saya coba memasukkan definisi street fotografi secara umum. Yang saya bilang biasa tadi. Boleh memotret bukan orang, tetapi ternyata biasanya apa? Difoto secara candid. Barang itu tidak mengenal candid atau tidak candid, gambar tidak mengenal candid atau tidak candid. Makanya yang saya ambil definisi pertama, didapatkan di tempat umum ya. Ini adalah foto ya, penyanyi zaman dahulu yang masih ditempel, kemudian sudah carut marut nih gambarnya ya, fotonya ya. Bahkan si pemilik ini, si pemilik foto ini dia tidak tahu apa nasib poster yang ditempel itu. Ya. Pemilik wajah di poster tidak akan tahu bagaimana nasib poster yang memampang wajahnya. Nah, ini kan kejadian-kejadian yang kita temukan di jalanan ya. Tiba-tiba kita sedang jalan di tempat yang bagus, ada tumpukan sampah. Foto saja sampahnya. Tapi background yang menyatakan kontradiktif itu harus dimunculkan. Misalnya di Kota Padang, depan kantor gubernur, ada tumpukan sampah. Kontradiktif. Ya, tentu kontradiktifnya di situ ya. Ada bangunan kantor megah, di sampingnya ada tumpukan sampah. Ambil foto itu sehingga menjadi sebuah cerita. Kalau kita memotret sampahnya saja, ya cerita juga, tapi kan tidak unik foto itu. Gitu ya. Saya lanjut. Memotret street fotografi dengan konsep kontradiktif. Coba tolong perhatikan ini narasinya, ini di foto di stasiun ini ya. Stasiun kota. Ada orang duduk, dia sedang main HP, di atasnya ada telepon yang berjajar dan nganggur. Ya, kontradiktifnya ada banyak. Teknologi, satu kontradiktif teknologi, yang kedua kontradiktif zaman ya. Nah, nanti kalau kita membuat fotobook, kita akan melakukan konsep ini, tetapi tidak dalam satu foto. Ya, bisa dengan menggunakan time apa itu? Pembeda waktu. Misalnya di tempat ini pada tahun sekian munculnya tempat itu masih hutan. Sekarang sudah jadi bangunan. Nah, kalau kedua foto itu digabung sajikan bersama-sama, maka orang akan melihat perbedaannya. Itu kontradiktif. Dalam satu halaman ada dua foto itu akan menjadi daya tarik. Ya. Nah, dalam memotret bagaimana? Kontradiktif itu bisa dibangun dengan cara apa? Dengan cara membuat komposisinya. Kira-kira gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, kita seringkali pada saat kita di jalan, di warung, kita ingin memotret street fotografi. Konteksnya apa? Konteksnya tadi saya tegaskan manusia. Street photo, human interest, manusia. Tetapi kadang-kadang pada saat kita motret, kita mikir, ini orang ini kalau saya foto marah atau tidak? Ya. Maka caranya yang paling sederhana adalah nggak perlu dengan meminta izin secara resmi, tapi ajaklah dia berkomunikasi. Entah kita beli es jeruknya kah, gorengannya kah, sambil ngobrol, kemudian kita minta, saya ambil fotonya satu ya. Pasti dia akan kasih. Tapi coba tiba-tiba Bapak Ibu datang ke warung ini, memotret orang ini, maka orang ini akan marah luar biasa. Nah, itu trik-trik pada saat kita melakukan street fotografi. Ya. Jadi itu. Saya lanjut lagi. Ini yang pertama tadi. Bahwa street foto itu bisa dibuat konsepnya. Konsepnya konsep apa? Konsep komposisi. Ini terjadi di rumah saya di Jakarta. Pada saat tahun lalu, 2 tahun yang lalu, rumah itu kena banjir karena biasanya bukan tempat banjir, tetapi saluran airnya jebol, sehingga meluap semuanya ke arah tengah gitu ya. Dan curah hujan sangat tinggi. Nah, saya mencoba memotret gini. Saya melihat pelang ini nih, lampu dilarang parkir. Ya. Maka itu akan saya jadikan sebagai spot komposisi saya dan saya tunggu momennya. Ketika tunggu momen, maka akan muncul cerita bahwa di tempat ini karena ada genangan air, Anda jangan parkir di sini atau jangan berdiam di sini, segera pergi.
Kira-kira ide cerita itu yang ingin saya sajikan di dalam foto ini ya. Ya, jadi itu bisa beragam cara itu nanti. Bapak-bapak di hutan tiba-tiba ada apa namanya? Banyak kegiatan itu background-nya bagus, tungguin saja. Yang penting kita bisa tahu bahwa di situ akan ada atraksi atau skenario cerita yang natural semacam itu. Sepanjang kita yakin itu, tungguin tempat itu. Karena untuk apa? Untuk menangkap komposisinya. Ya. Kalau Bapak ini saya foto di tengah tembok sini ya biasa-biasa saja. Tapi ketika ada plang rambu dilarang parkir sampai dengan rambu berikutnya, maka dia menjadi cerita yang berbeda. Oke ya, saya lanjut. Menunggu momen untuk mendapatkan narasi. Ini saya foto di depan Hotel Ina Garuda, Yogyakarta ya. Di situ kalau malam ini unik nih, penjual jamu yang dia ramu di situ. Misalnya kita mau beli kunyit, ya dia marut kunyit di situ, segala macam dia olah di situ. Ya. Atau yang harus dimasak, dia sediakan yang sudah dimasak tetapi dalam bentuk setengah jadi. Dia ramu di situ. Ketika orang ini saya foto, ibu ini menghadap saya, maka ketemunya adalah potret. Karena apa? Orang ini sadar di foto. Tapi saya ingin mengambil candid. Candid tapi ada cerita. Saya tunggu sampai ada orang yang kemudian belanja jamu ini. Kebetulan orang ini siapa? Dari seragamnya kita sudah bisa tahu ini pasti satpam nih. Pakai baju semacam ini, sepatunya sepatu PDL, pasti satpam. Maka narasinya pada malam hari penjual jamu, salah satu pembeli jamu ini adalah sekelompok satpam yang bertugas pada saat malam hari. Cerita kan menjadi panjang. Tapi kalau saya foto hanya tukang jamu saja, maka cerita saya tukang jamu hanya itu saja. Ya, jadi membangun narasi itu bisa dengan kita menunggu komposisi, menunggu sebuah momen. Ya, selain tadi yang pertama tadi adalah menyiapkan komposisi, menunggu momen. Kalau ini kita menunggu momennya. Ya, makanya orang memotret itu bisa dalam satu titik itu bisa berjam-jam karena dia ingin mendapatkan cerita. Gitu ya. Saya lanjutkan. Oke. Adegan pengemis di jalanan dengan dramatisasinya boleh untuk difoto. Jadi gini, ini ada pakem di dalam fotografi ya. Yang namanya pengemis di jalanan, entah itu di lampu merah, itu adalah drama semuanya. Drama supaya dia dikasih. Maka kalau kita foto kejadian-kejadian itu, tidak akan ada tuntutan. Itu yang dipahami di pakem fotografi. Ya, karena itu tempat satu public area, yang kedua memang dia melakukan atraksi semacam itu untuk mendapatkan untuk mengangkat daya tarik sehingga orang kasihan sama. Nah, kita boleh melakukan pemotretan kecuali ada pengemis sedang makan karena dia kelelahan bekerja terus kita foto, dia layak marah. Tapi di tempat kerjanya kita boleh foto. Oke ya, saya lanjut. Nih, memotret pada tempat yang sudah dikenal dapat meminimalisasikan deskripsi. Ya, mungkin kawan-kawan tidak kenal yang di Sumatera Barat ya, di Jakarta ada satu pusat pembuangan sampah ya, itu namanya Bantar Gebang. Di situ sampahnya itu udah setinggi gunung, lebih dari 50 meter, 100 meter itu tingginya sampah. Dan mereka pada saat sampah itu datang, maka para tukang sampah dan alat berat ini saling berebut, mendapatkan saling berebut atau saling bekerja sama. Dia si tukang sampah ini bekerja sama dengan operator, tolong ya tolong sampahnya dikeruk supaya saya bisa ngangkat. Sehingga kalau saya menyajikan foto ini, ya tempat yang sudah dikenal catatannya di sini, maka orang akan melihat ada tempat sampah, ada ekskavator, ya maka ini pasti Bantar Gebang. Sama nanti kawan-kawan juga seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan dengan satu momennya, yang kedua bagian dari objek yang ada di sana atau landmarknya bisa dengan apa namanya plang ya yang menunjukkan tempat itu tetap diikutkan sehingga cerita menjadi lengkap. Saya lanjut ya. Mempertimbangkan pakem fotografi agar menambah nilai estetika. Ini di tempat yang sama di Bantar Gebang. Saya menunggu momen sampai dengan matahari tenggelam, menjelang tenggelam. Maka rona langit akan berubah menjadi merah. Kenapa merah? Sudah saya jelaskan di paparan fotografi landscape kemarin.
Nah, pada saat itulah saatnya saya mengambil foto siluet. Dan ini sudah dipraktekkan oleh kawan-kawan itu, fotonya bagus-bagus itu ya, ada masjid dengan siluet, terus kemudian ada rumah gadang dengan siluet, difoto pada sore hari, itu keren-keren. Nah, jangan lupa di human interest, gunakan trik-trik semacam itu untuk memperkaya foto kita, supaya foto kita nggak monoton gitu, ya. Sama, ini juga sama. Tata waktu pemotretan untuk memaksimalkan estetika dan tidak hanya sekedar candid. Tadi kan rumusnya pokoknya candid itu sudah HI, human interest atau street photo. Ya jangan ngejar cuman itu. Bikin komposisi terbaik, buat pencahayaan terbaik. Ya. Oke. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjut ya, berarti kita kumpul di terakhir pertanyaannya. Oke, sekarang kita masuk ke potret fotografi. Pakemnya apa potret? Foto tentang manusia atau sekelompok manusia yang difoto atas sepengetahuan si subjek. Artinya orangnya sadar kita foto. Kalau tidak sadar, oh dia masuk kategorinya candid tadi di mana tuh ilmunya? Ada di street photo atau human interest photo ya. Sekarang di potret bagaimana? Yang namanya potret itu ya sama dengan kita membuat pas foto lah. Orangnya sadar di foto menghadap kamera, ya. Sebetulnya pas foto itu sudah masuk kategori potret begitu ya. Tapi pertanyaannya apa ya kita motret orang itu dengan konsep semacam itu terlalu minimalis tuh. Ya, kita coba cara-cara yang lain gitu. Sehingga foto kita lebih terasa menarik, lebih menarik gitu ya. Jadi kuncinya adalah bahwa si manusianya mengerti atau sadar pada saat dia akan difoto. Oke, saya ambil contoh. Bapak ini sengaja saya foto. Bapak ini nih jagal sapi, jagal apa namanya, hewan kurban pada saat kurban. Saya melihat kumisnya, oke nih Bapak ini nih, unik nih. Tidak semua orang punya kumis semacam ini. Maka dia saya foto dengan format semacam ini. Ya, foto potret umumnya pakem pertama adalah wajah adalah bagian utama yang menjadi daya tarik. Yang kedua, kalau kita sudah dapatkan wajah, maka pertimbangkan untuk melakukan penguatan pada bagian mata. Sehingga pada saat kita melihat foto ini, pandangan mata kita pertama akan jatuh kontak eyes dengan dia, kontak mata dengan si objek tadi. Ya, nah, artinya nanti kalau kawan-kawan memotret potret, jangan sampai bagian ini gelap. Itu tidak akan menarik foto itu. Kapan bagian ini menjadi gelap? Yaitu ketika matahari berada tepat di atas kita. Ya, itu yang disebut dengan efek mata panda. Matahari ada di atas kita, pasti orang daerah sininya akan gelap. Ya jangan lakukan pemotretan pada saat itu. Itu. Ya. Saya lanjutkan. Memotret berulang kali dengan banyak pose akan mampu menggambarkan karakter si subjek. Kalau kita sudah dapatkan si model ya, oke, kamu saya jadikan model untuk praktek foto potret fotografi. Maka fotolah sebanyak-banyaknya. Ya, fotolah sebanyak-banyaknya, maka kita akan tahu dari deretan foto tadi, oh gestur orang ini atau karakter orang ini adalah semacam ini. Setelah dapat foto banyak-banyaknya, ambillah satu foto yang mewakili karakter itu. Nah, itu kekuatan, salah satu kekuatan potret ada di situ. Ya. Oke, saya lanjut. Gestur tubuh, wajah, dan sedikit komposisi tambahan yang menggambarkan kegiatannya. Jangan lupa sertakan orang ini sedang di mana, ngapain ya. Oh, dia sedang berada di alang-alang, apa namanya? Jerami kering. Jerami kering ini adalah bagian apa? Digunakan untuk melakukan fermentasi untuk pakan ternak, kan begitu. Ya, ceritanya kira-kira begitulah. Nah, kalau kita memotret si bapak ini sebagai potret, ya, maka bagian pekerjaannya boleh diikutkan. Kalau yang tadi kan kita close up nih, ya. Triknya bagaimana? Mata dikuatkan. Terus kemudian pose orang kita ajak ngobrol terus saja. Jadi caranya orang kita ajak ngobrol sambil kamera kita lakukan pemotretan sehingga terlihat akan natural pose orang tersebut, ya. Oke, saya lakukan.
Saya cerita lagi tentang potret fotografi. Aksesoris akan banyak memberikan narasi pada si subjek. Nah, ini teman-teman nanti akan bertemu itu di lapangan pada saat cerita Jasling. Di situ ada masyarakat yang kostumnya seperti apa dalam keseharian, kostum adatnya seperti apa, maka kawan-kawan akan banyak mengambil foto-foto itu sebagai penguat foto cerita tentang tempat itu, ya. Nah, pada saat foto penguat, aksesoris yang saya maksud apa? Di sini ada ukir Dayak, ukiran Dayak. Kuping si ibu ini panjang, ya. Orang Indonesia sudah tahu yang kupingnya panjang itu pasti orang Dayak. Maka karakter itu fotolah. Nah, di Sumatera Barat tentu kawan-kawan jauh lebih tahu. Di area ini, di daerah A misalnya, karakter orangnya seperti apa, siapa, gestur penampilan orangnya seperti apa yang menjadi ciri khas pembeda dengan daerah lain. Ambillah objek itu, rekam, tampilkan. Ya. Yang kedua, potret ya juga bisa berupa semacam ini. Pada saat kita ingin mengangkat salah satu nilai kelebihan dari objek tersebut atau subjek tersebut, ya. Oh, kelebihannya adalah yang tidak dimiliki tempat lain adalah kuping panjang dengan anting-anting pemberat ini, ya. Itu bisa macam-macam, itu ada yang terbuat dari perunggu, ada perak, ya. Itu menunjukkan kastanya lah kira-kira. Nah, fotolah itu dengan format-format pendetailan. Tentu saja foto potret yang semacam ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus paling tidak dia bersanding dengan foto ini. Secara utuh ibu itu ini, secara potret tapi tidak utuh, saya ambil dengan pola semacam ini. Ya, sampai sini mudah-mudahan jelas. Saya lanjut. Apa yang dikenakannya menggambarkan pekerjaannya. Ya, si orang ini menggunakan hazmat, terus kemudian menggunakan face shield, menggunakan masker, kira-kira dia bekerjanya berhubungan dengan COVID lah. Nah, ceritakan itu, gitu loh. Jadi jangan sia-siakan apa yang menempel di tubuh objek. Abadikan itu. Maka kita akan mendapatkan foto potret, ya, foto potret yang memiliki cerita agak sedikit lengkap, gitu ya. Saya lanjut lagi. Oke, tadi dinyatakan potret adalah foto manusia atau sekelompok manusia. Nah, ini sering nih Bapak Ibu sekalian nih. Biasanya motretnya di bawah backdrop atau bawah spanduk ya, rame-rame begitu. Itu foto itu orang udah banyak punya. Kalau motret umumnya begitu. Maka lakukanlah pemotretan orang beramai-ramai yang orang tidak sering lakukan. Yang menunya ada di kamera kita. Ya. Coba perhatikan foto ini. Seharusnya dengan pemotretan biasa, paling kita hanya dapatkan tingginya segini aja. Sepertiga pohon inilah atau seperempat pohonnya. Dengan lensa standar kita. Tapi coba dilihat, di kamera itu ada menu yang namanya panoramik. Ya. Ada menu yang namanya panoramik. Nah, itu silahkan dimanfaatkan untuk pemotretan rame-rame begini. Supaya subjek kiri, kanan, atas, bawahnya terekam semua. Caranya bagaimana? Hidupkan panoramiknya, arahkan kepada objeknya, klik, tarik ke atas. Sampai dengan batas atas yang kita kehendaki, klik lagi, maka itu sudah jadi selembar foto. Nah, ini trik ini saya lakukan dengan trik yang sama. Dengan apa namanya? Dengan trik yang sama. Ya, silakan besok dicoba nih. Yang suka masuk dalam hutan itu indah sekali tuh kalau kita menggunakan trik itu ya. Menyertakan komposisi lingkungan sekitar akan menambah estetika. Nah, ketimbang kita motret sebatas pandangan atau lebar si lensa dalam kamera. Ya, oke, ini juga sama. Ini trik yang sama semuanya. Jadi nanti saya bandingkan pada saat saya menggunakan kamera, tetapi menggunakan lensa fish eye, hasilnya seperti apa berbeda. Nah, jadi pada saat kita memotret orang, ya. Tolong nanti jangan lagi ada yang mengupload orang di dalam sesi belajar kita yang biasa-biasa saja. Silakan kawan-kawan boleh mengkritisi kawan lainnya yang memotret biasa-biasa saja. Ya, yang tidak biasa itu bagaimana? Ya kalau orang biasanya hanya memotret setengah badan misalnya ya pada foto ini, ya jangan motret setengah badan dong. Kan komposisinya bagus, ambil komposisinya sekalian.
ya, menyertakan komposisi lingkungan sekitar akan menambah estetika. Nah, saya tidak puas dengan ini. Kebetulan saya menggunakan DSLR. Kalau kawan-kawan ada yang pakai DSLR dengan lensa fisheye, foto ini bisa saya hasilkan seperti ini. Berbeda kan akhirnya semuanya. Nah, jadi kembali lagi, satu, di sesi pertama sudah saya sampaikan, manfaatkan kelebihan yang ada pada kamera. Yang kedua, pahami kelemahan kamera. Dua trik ini dilakukan saja, maka kita akan dapatkan foto lebih. Nah, sebetulnya foto ini itu bisa dilakukan dengan cara tadi. Kita foto, kita ngambilnya agak jongkok sedikit, kita tarik ke atas dengan menu panoramik, sampai titik yang kita mau kita matikan. Klik, sudah kita akan dapatkan foto-foto sejenis ini, walaupun nanti tidak mirip ini ya. Karena ini menggunakan lensa fisheye ya. Jadi silakan besok dicoba tuh kawan-kawan ya, nggak susah lah itu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas semuanya. Saya lanjut ke fashion photo. Fashion photo tadi juga bagian dari human interest. Kenapa saya bilang? Karena di situ unsur manusia juga. Fashion photo, foto tentang manusia yang lebih mengedepankan konsep tertentu yang dikenakan oleh si subjek. Bisa tata riasnya, bisa aksesorisnya, atau estetika lainnya. Konsep lighting, komposisi, dan keterlibatan objek lain akan memberikan kekuatan foto. Saya ambil contoh. Ya, ini juga foto manusia. Ya, foto ini saya ambil karena dia di rumah Jawa dengan ukiran-ukiran pola Jawa, saya ikutkan objek ini. Di samping memang si model tadi kita persiapkan untuk melakukan fashion foto. Ya, aksesoris di bagian baju kita tetap dikedepankan, terus kemudian hiasan di bagian kepala juga tetap muncul, ya, gelang-gelangnya muncul, ya. Tetap interestnya di sini, interestnya adalah pada si manusianya, tetapi ada tambahan komposisi adalah komposisi yang mengikutkan lingkungan di sekitarnya. Ya, saya lanjut lagi. Fashion foto bisa dengan pola-pola semacam ini. Kita ambil close up ya. Jadi intinya apa bedanya dengan potret? Bedanya cuma satu, dia didandani di konsep, kalau potret enggak. Sama kan ini dengan foto siapa tadi Bapak yang kumis tadi, kan mirip. Semua difoto secara sengaja, si subjek tahu, lalu bedanya apa? Bedanya adalah ada unsur yang dikedepankan. Riasannya, ya ini saya foto di Bogor pada saat Karnaval Floris ya di Bogor ya. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya, keterlibatan model dengan latar belakang lingkungan. Ya, ini juga fashion foto sebetulnya masuknya. Ya, fashion foto. Kalau foto-foto semacam ini, ada model lingkungannya kita sertakan. Dia sedang menangkap kupu-kupu nih ya. Kalau teman-teman di kehutanan terus tahu tuh inventarisasi kupu-kupu itu ya. Nah, foto-foto konsep semacam ini ya, itu biasanya kita digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mendukung fashion, cover majalah dan lain sebagainya. Oke. Sampai di sini sepertinya juga bisa saya lanjut ya. Silakan kalau ada yang belum jelas boleh angkat tangan atau dipotong. Nah, ini yang sering dilakukan kawan-kawan. Kemarin beberapa foto landscape juga masih keselip foto selfie. Jadi yang disebut foto selfie itu apa sih? Ya, foto tentang diri sendiri difoto oleh si fotografernya sendiri. Nggak boleh difoto orang lain. Oh, nggak boleh. Kalau difoto orang lain munculnya jadi potret dong. Kan begitu. Ya. Jadi selfie adalah kuncinya foto tentang diri kita difoto oleh kita sendiri. Caranya bagaimana? Boleh pakai tripod, boleh dipegang dan lain sebagainya. Ya. Oke. Saya akan tampilkan foto-foto saya yang saya coba ini kebetulan ya kepengen selfie juga lah ya. Oke. Ini saya foto di Yogyakarta. Sama tempatnya di Malioboro juga. Saya mengambil foto ini saya tidak sangat jarang difoto orang lain sendirian. Gitu ya. Saya selalu memotret diri saya kalau ingin kelihatan porsinya lebih besar, biasanya saya selfie. Ya, saya pakai tripod ya.
lingkungannya saya ikutkan. Lingkungan di sana apa? Oh, ada becak-becak, ada trotoar ya, untuk pedestarial segala macam saya ikutkan. Ya. Yang kedua, selfie dengan konsep. Ini bahkan saya foto dengan handphone. Nanti silahkan dicoba. Ya, kalau kawan-kawan ingin tanya foto aslinya seperti apa, nanti saya share di grup tuh. Foto aslinya itu bisa dibuka nanti bagaimana trik memotretnya ini ya. Ya, ini foto dengan handphone. Handphone itu Realme, saya belum menggunakan Huawei pada saat itu. Saya masih menggunakan Realme 5. Saya gunakan tripod. Saya gunakan mainan anak saya, koleksi mainan anak saya ini bola-bola yang dikocok keluar apa muncul salju-saljunya itu. Di bawah saya sorotkan senter ke arah muka saya. Ya. Nah, kenapa saya sajikan ini? Saya ingin mengajak kawan-kawan, sudahlah, ayo kita tinggalkan foto selfie yang biasa-biasa saja. Ya, karena apa? Ya karena kita sudah belajar foto gitu. Ya, saya lanjut. Ini juga foto selfie. Saya foto di depan cermin. Jadi yang saya potret itu cermin sebetulnya. Ya, cermin saya foto. Di sini saya megang kamera. Di sebelahnya adalah kamera dengan menghadap ke cermin. Kemudian saya lakukan cropping. Ya, di sini saya tembakkan cahaya ke arah setengah muka. Nah itu foto-foto. Foto-foto yang kita bisa lakukan sendiri di rumah. Lampunya pakai apa? Lah, bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak di meja belajarnya barangkali ada lampu belajar, gunakan aja lampu itu. Ya, yang penting konsep pencahayaannya kita yang seperti yang kita inginkan. Oh, saya ingin cahaya dari samping. Tempatkan aja dia di samping, nyorot ke muka. Yang kita foto adalah cermin di depan kita. Ya. Oke, ini konsep pencahayaan studio. Kebetulan saya punya lighting lah di rumah. Nah, tetapi saya ingin mencoba bagaimana sih, apa sih kekuatan dari lighting dan kamera yang saya pakai. Saya menggunakan Huawei ya. Huawei kebetulan punya keunggulan di lensa ya. Saya gunakan itu. Pengukuran cahayanya bagaimana? Tembakan cahayanya saya buat menggunakan softbox sehingga tidak terlalu keras di unsur manusianya. Yang saya ukur cahayanya apa? Ambience-nya. Karena cahaya itu cahaya putih, ambience-nya adalah cahaya kemerah-merahan, saya harus dapatkan cahaya itu. Gitu. Nah, jadi foto-foto semacam ini, selfie begini kita bisa lakukan sendiri, ya. Nah, nanti kalau pengen mau mencoba ya berdua dengan teman mencoba, saling diskusi, saling berbagi, mencoba saling memotret, habis itu belajar memotret diri sendiri, ya. Saya lanjut, ini juga pelibatan komposisi lokasi, ya. Lokasinya di mana? Di dalam air. Saya berenang. Saya kebetulan pakai kamera yang ini saya pakai Fuji Pocket, tapi ada sarung waterproofnya ya saya masuk. Komposisi lokasinya apa? Gelembung-gelembung air ini. Oke, saya lanjut. Nah ini, seringkali kita foto, kita ribut nih, backlight. Padahal backlight itu bisa diolah. Artinya diolah, gunakan handphone kita, menu yang ada di sini, lakukan untuk memotret yang tidak sering lakukan. Pada saat backlight yang terjadi apa? Pasti siluet. Ini sudah dibuktikan dengan foto-foto landscape kawan-kawan tuh. Pada saat cahaya matahari keras, di depannya ada orang, pasti ketemunya siluet. Oke, kita bisa dapat satu gambar siluet kan? Yang kedua adalah dengan membuat foto rimlet. Rimlet itu apa? Bagian tepi-tepi ini harus terang pada radius sekian. Oke ya. Kalau siluet apa? Ya gelap semua, nggak apa-apa siluet itu. Rimlet. Nah, tepi-tepi ini harus terang. Caranya bagaimana? Ya cahayanya aja digeser sedikit atau kita madepnya agak menghadap cahaya sedikit saja, maka ketemu garis wajah kita tuh. Ya, dari pendaran cahaya yang ada. Oke. Sehingga saya berikan tip praktis ya. Kalau kita mau melakukan pemotretan human interest, satu, semakin ramai akan semakin banyak atraksi. Jadi carilah tempat yang ramai kalau mau belajar foto human interest. Oh, kalau di perhutanan sosial bagaimana? Ya kan ada di situ perkampungan, ada di situ objek wisata jasa lingkungannya yang orang datang. Nah, pada saat itu tunggu saja aktivitasnya. Kalau sudah jasling, maka kuatkan komposisinya. Ya, komposisinya bagaimana? Kita cari komposisi terbaik, tunggu aktivitas orang
berada di sekitar situ baru eksekusi. Kamera HP dengan mode auto akan lebih menguntungkan. Bila perlu tetap lakukan pengaturan kompensasi cahaya. Pertanyaannya, kenapa harus auto? Karena di dalam human interest yang paling utama kita kejar adalah momen, bukan bagus-bagusan foto. Kecuali memang tempat itu kita bisa punya kesempatan untuk melakukan setting kamera. Ya, yang saya maksudkan setting kamera adalah HP. Maka yang perlu dilakukan adalah di sini, lakukan pengaturan kompensasi cahaya. Masih ingat ya? Pada saat kita klik ada plus minus, naikkan turunkan, itu kompensasi cahaya itu namanya. Bila menggunakan mode Pro, gunakan ISO tinggi atau ISO auto, diafragma sempit, kecepatan tinggi. Loh, untuk apa ini? Ya. Jadi ISO tinggi itu gunanya supaya sensor kita dalam pencahayaan seperti apapun tetap sensitif menangkap objek. Itu gunanya. Ya. ISO tinggi, semakin rendah ISO kemarin sudah dipelajari kan, semakin lembah maka dia semakin tidak sensitif. Foto akan jadi gelap. Semakin tinggi ISO-nya, maka dia semakin sensitif. Ya. Diafragma sempit. Kemarin juga sudah dipelajari. Semakin lebar diafragma, maka ruang tajamnya semakin sempit. Semakin sempit diafragma, ruang tajamnya semakin lebar. Karena yang mau kita foto adalah momen, jangan sampai ada area blur dari objek si manusia tadi. Ya, belakangnya mau blur nggak ada masalah. Gitu ya. Yang berikutnya adalah gunakan kecepatan tinggi. Ya, kecepatan tinggi itu ya tentunya di atas 1/125, 1/250 cukuplah untuk cahaya-cahaya daylight ya, siang hari itu sudah bisa menangkap dengan baik tanpa kabur karena gerakan si orang tadi. Memahami komposisi untuk membangun isi cerita. Tadi sudah saya uraikan banyak hal. Komposisi ini gunanya untuk apa? Gunanya pembeda foto kita yang pernah belajar foto dengan orang yang tidak pernah belajar foto. Itu ada di sini sebetulnya, salah satunya. Bahwa kita memanfaatkan komposisi atau enggak. Dan di foto landscape kemarin itu luar biasa itu. 2 hari, 3 hari terakhir ini, itu saya terperanjat itu lihat foto-foto itu luar biasa menurut saya. Bagaimana tiba-tiba kawan-kawan sudah berubah mindset membuat landscape itu, ya, kalau motret gunung, tidak hanya sekedar bodi gunungnya, tapi jalan dia rekam, ya, dia masukkan komposisi, pohon yang cuma satu batang dia jadikan komposisi, itu udah menurut saya pemahaman yang luar biasa dalam kurun waktu nggak sampai seminggu gitu ya. Makanya saya betul-betul hormat dengan kawan-kawan, ternyata track memotretnya ya bisa mengikuti apa yang sedang kita diskusikan ya. Nah, karena apa? Itu tadi. Semakin kita mampu membuat komposisi, maka yakinlah bahwa foto kita pasti berbeda dengan foto orang lain. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba ya. Sebelum tanya jawab, saya mungkin Mas Jody ya, Bu Evi, saya mohon izin Mas Jody bisa mengisi sedikit barang 5-10 menit bercerita ya. Apa sih pentingnya foto-foto human interest ini untuk mendukung promosi atau publikasi dari kegiatan perhutanan sosial. Silakan Mas Jody. Ya, silakan Mas Eko, nggak apa-apa. Lanjut Izin, Mas Jody. saya stop ya. Masih di mute, Mas. Iya, sebentar saya ganti ini mode background biar fokus. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, terima kasih Cak Eko, atau saya manggilnya Sam Eko, karena dari Malang beliau ya, sahabat yang sangat baik bagi saya dan guru saya untuk belajar fotografi. Selamat malam juga buat Uni Evi ya. Ya, Uni Evi. Ya, Uni Evi dan udah di Sumatera Barat, mudah-mudahan ilmunya semakin bermanfaat dan berkembang. Saya ada Mas Imam juga ya, dan Mas Imam ini muridnya Sam Eko, belajar fotografi.
udah menurut saya nggak salah lah milih gurunya nih. Ini guru yang paling telaten. Insya Allah nanti pertemuan terakhir udah pada beda itu cara cara mainin handphonenya ya, dan manfaatnya nanti teman-teman akan rasakan bagaimana perbedaan sebelum mengenal teori fotografi ini sekaligus dipakai untuk modal kerja. Saya rasa ke sana ya. Nanti ada sesi makro juga nggak, Mas Sam? Makro itu, jadi gini, kawan-kawan nanti di hutan itu akan bertemu atau di pekerjaannya ini di perhutanan sosial, Mas Jody. Perhutanan sosial itu ada 2 konsep, kemarin sudah konsep pemasarannya, konsep sosialisasi publikasinya sudah dijelentrehkan sama Pak Imam sebagai prolog ya, nanti akan kita ulas semuanya di akhir ya. Nah, foto makro, foto produk nanti akan perlu, karena kawan-kawan akan berhadapan dengan objek-objek flora terutama. Flora maupun fauna sebagai kekayaan alam di jasa lingkungan rekreasi. Siap. Kira-kira gitu, Mas. Produk juga sama, foto produk nanti pengenalan saya sampaikan, karena di kegiatan kawan-kawan itu juga ada marketing produk, gitu, produk unggulan ya. Kira-kira gitu, Mas Jody. Baik. Terima kasih sudah kebayang. Tadi juga mentionnya, mohon maaf juga agak terlambat di penyiapan bahan ya. Tapi sebenarnya bahan-bahan foto juga sebenarnya banyak, cuman memang tidak sempat memilih. Intinya bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Uda dan Uni ini di pekerjaannya, nanti salah satunya juga harus mampu membuat sebuah dokumen yang kelak akan bisa dimanfaatkan untuk apapun. Intinya ke situ. Bukan hanya untuk jualan, tetapi juga untuk mempromosikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan di Sumatera Barat ini juga harus bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, seandainya tidak mendapatkan materi terkait dengan cara memotret atau memoto hal-hal yang cantik yang ada di sana, kan sayang gitu. Jadi tiba-tiba hanya wujudnya hijau, ada kayu, ada daun dan sebagainya. Padahal kalau dieksplorasi dengan tata cara foto yang benar, itu nanti hasilnya pasti akan menjadi sangat luar biasa. Nah, bagi saya sebagai penggiat kegiatan masyarakat, kami kebetulan juga beberapa bertemu dengan petani-petani yang ada di daerah perbatasan hutan, ada juga dengan peternak yang di perbatasan hutan, lalu ada kegiatan-kegiatan UMKM yang berbasisnya juga tidak jauh-jauh dari pemanfaatan kehutanan itu seperti ini ya, seperti membuat sebuah etalase pemanfaatan hutan ke tempat yang jauh yang mungkin tidak terbayang. Nah, tadi kebetulan contoh-contohnya Sam Eko tadi kan ada di daerah-daerah kota ya. Padahal beliau sebenarnya juga punya, tetapi ini mungkin men-challenge atau menantang Uni atau Uda yang ada di Sumatera Barat itu menampilkan foto-foto. Bagaimana sih menampilkan foto yang ada di sekitar wilayah Bapak Ibu ini menjadi menarik bagi orang lain. Ini penting ya, penting bagi saya karena memang, atau penting bagi siapapun yang kondisinya memang tidak ada di sekitar hutan gitu. Agar apa? Agar mereka juga semakin paham bahwa hutan ini kekayaannya luar biasa gitu. Nah, salah satunya fungsi dari pembuatan dokumentasi terkait dengan foto ini nanti juga bisa mengenai edukasi maupun produk yang sebenarnya bisa memancing orang untuk tertarik masuk produk-produk yang ada di dalamnya. Nah, contoh ini, kami kebetulan satu grup dengan petani-petani kopi di Cibulau. Cibulau itu juga berbatasan dengan hutan ya di Jawa Barat, terutama di Bogor. Di sana nanti kalau mungkin teman-teman di Sumatera Barat juga ada bagian hutan yang ada kopinya misalnya, itu bisa coba diketik saja Cibulau. Itu dari mulai nol. Mereka belum tahu cara menjual potensi wilayahnya, dan
bagaimana mereka menjual wilayahnya tetapi tanpa harus mengorbankan sisi lingkungan, tidak harus mengorbankan sisi kekayaan alam yang mereka terus menyampaikan kepalsuan. Jadi jujur banget gitu. Jadi hari ini Cibolo itu merupakan titik nol untuk sumber mata air di sekitar Bogor atau mungkin sampai Jakarta. Maka lokasi itu harus dijaga betul gitu. Maka salah satu produk yang menjadi andalan Cibolo ini adalah kopi. Nah, banyak informasi yang bisa disampaikan melalui foto. Dari mulai bagaimana mereka membuat pembibitan gitu ya, bagaimana mereka juga tidak merusak kayu-kayu besar, lalu mereka memanfaatkan ranting yang sudah di bawah, lalu mengisi ruang kosong dari tajuk hutan mereka dengan kopi, karena kopi ini kan tidak bisa ditanam di daerah terbuka ya, dia membutuhkan tanaman-tanaman penutup. Ini yang akhirnya produk mereka pun pada saat di capture, pada saat difoto juga menjadi berbeda dengan produk yang lain karena produknya dihasilkan dari tempat yang memang mereka jaga keasliannya, mereka jaga lingkungannya, dan mereka jaga dengan dengan hati istilahnya gitu ya, dengan hati, sehingga penghargaan terkait dengan kopi ini juga akhirnya terbukti setelah mereka ikut lomba gitu. Dalam lomba kopi, Cibolo ini pernah menjadi nomor 1 kurang lebih sekitar tahun 2016 atau 2017 gitu ya, juara 1 karena satu tentang pengelolaannya, yang kedua produknya ternyata bisa keren, bisa bagus. Nah, saya atau mungkin masyarakat juga berharap kira-kira nanti teman-teman di Sumatera Barat bisa nggak menyajikan sebuah dokumentasi yang bentuknya tidak hanya tulisan, tetapi bentuknya adalah sebuah foto yang kira-kira kalau orang begitu ngelihat langsung dep gitu, kok cantik banget gitu, suasananya cantik banget, landscape-nya bagus banget sehingga orang menjadi pengen ke sana gitu. Terus kemudian hasil kegiatan yang ada di sana juga masyarakatnya ternyata juga peduli terhadap lingkungan yang ada di sana. Artinya mereka bersyukur tinggal di sana dan menghirup oksigen yang bersih dan sebagainya. Apalagi nanti sudah masuk ke produk, ternyata produk yang dihasilkan dari kegiatan di sana juga produk yang bisa promosikan melalui foto-foto yang bagus gitu. Apalagi kira-kira ya, mungkin cukup itu Sam, atau perlu saya tampilkan sedikit koleksi? Monggo silakan. Lewatnya mana ya? Share screen, nggak bisa saya kayaknya itu. Ini saja mungkin ya di di background saja kali ya. Sekarang saya nggak bisa share screen kayaknya. Harus jadikan co-host dulu. Iya, saya nggak bisa. Itu sudah co-host, Mas. Oh, sudah. Sudah, nggak kerasa ya? Nggak ada, Mas. Nggak bisa nih share screen. Sudah sudah co-host loh. Ya. Mana tadi ya saya buka. Mudah-mudahan nggak salah buka nih. Ini aja, saya mau meng-capture yang di Malang ya. Di Malang ini mungkin Sam Imam dan Sam Eko pernah datang ke Cuban Cuban Rondo. Cuban Talun apa Cuban Rondo ini? Batu ya. Jadi awalnya mereka dapat, kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. Nah, awalnya mereka itu dikasih izin untuk mengelola
tempat kosong ya, tempat kosong di kehutanan apa saya lupa nama itunya. Karena mereka adalah petani-petani florikultur, mereka misalnya nanam kembang gitu ya. Kembang ini tidak hanya untuk menghias lokasi di situ, lalu mereka naruh bangku, lalu naruh apa lagi yang bisa foto-foto di situ. Ternyata kembang ini dipanen rutin gitu ya, rutin. Jadi hari ini ada kebutuhan nikahan apa saja didaftar tuh, didaftar lalu dipotongin. Jadi ini sebenarnya bunga potong gitu ya, bunga potong yang disiapkan oleh petani-petani sekitar sana. Nanti dia akan tumbuh lagi dan sebagainya. Jadi kalau pengunjung ke sana ya kebetulan pas bunganya banyak begini, menyenangkan tuh. Jadi bisa foto di mana-mana gitu ya. Ini saya lupa ini pemangku hutannya apa. Nah ini untuk selfie. Mas Imam kan suka selfie ya. Nah, selfie gitu. Ini contoh aja, contoh tadi diajarin selfie. Lalu ada juga yang ini portret yang difoto oleh orang lain gitu. Jadi, nah contoh-contoh pemanfaatan ini kan kalau kita tidak menjaga keasrian, keindahan dan kekayaan yang ada di lokasi tersebut kan sayang ya. Ini sebenarnya tadinya human interest tapi ada orang selfie jadi gugur ya. Cuman saya kebetulan ini main cepret gitu karena sayang kalau momennya tidak terambil. Ini salah satu yang mungkin bisa saya sampaikan ya, bahwa sebenarnya produk yang tidak terlalu banyak diolah pun kalau kita mengoptimalkan kekayaan alam yang ada di sekitar lokasi, terutama ini di Sumatera Barat, dan memang potensinya saya rasa jauh lebih luar biasa karena mudah-mudahan juga masih menjadi produsen oksigen terbesar di Indonesia ya, mudah-mudahan ya, karena memang sebagian besar kondisi kehutanan Sumatera Barat sampai ke daerah mana itu ya, pesisir selatan mungkin ya, itu juga masih bisa terjaga dengan baik. Itu sih tambahan dari saya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa belajar banyak dari Sam Eko karena manfaatnya saya rasa banyak sekali gitu. Itu mungkin cukup. Kalau ada pertanyaan monggo nanti seperti apa contoh produk mungkin saya sambil nyari-nyari gitu ya. Monggo, terima kasih. Ya, makasih banyak Mas Jody, paling tidak menginspirasi apa yang disampaikan melalui obrolannya Mas Jody tadi ya, bahwa tetap yang dikelola Mas Jody itu adalah kondisi alam yang terjaga, yang dijual sebetulnya itu ya, hanya beda tempat, satu di Sumatera Barat, satunya di wilayah Bogor. Satunya punya indikasi banyak kepentingan yang bisa dikelola, yaitu jasa lingkungannya, terus produk-produknya, kearifan masyarakatnya ya. Kalau di Mas Jody adalah menjaga sumber air atau titik nol dari sumber air yang dibutuhkan masyarakat Jakarta, Jabodetabek lah ya, yang mengalir ke Sungai Ciliwung atau Cisadane itu Mas, yang mengalir ke situ. Nah, jadi sebetulnya konteksnya sama, bahwa apa yang kita peroleh, sampaikanlah kepada orang lain. Tadi catatan yang saya tangkap dari Mas Jody, sampaikan kepada orang lain, salah satunya lewat foto. Maka orang akan tertarik untuk datang, dan harapannya pemerintah bisa memblow up terus, sehingga investasi pun akan masuk. Disitulah kesejahteraan manusia atau masyarakat sekitar hutan akan terpenuhi. Baik, saya rasa itu ya, yang terima kasih Mas Jody. Masukan bagus ya, hari ini ada berbicara masalah lingkungan dan pemanfaatannya. Minggu lalu Mas Imam ada menyampaikan bagaimana sih melakukan push sehingga konteks marketingnya pun terasa ya, sudah diurai oleh Mas Imam minggu lalu. Nanti kita akan collect kembali di akhir untuk menjadi gong ceritanya nanti kira-kira gitu. Baik, silakan Bu Evi, saya kembalikan barangkali ada yang bertanya.
Ya, Cak Eko. Ini dari pertanyaannya cuma masih satu baru Cak Eko di chat kita Oh iya, ya, dari saya baca. Yudia. Oh. Dia tanya tentang auto, ISO tinggi dan beberapa istilah yang masih belum dipahami. Begitu Ya, Cak ya. Eko. Oke. Mas, Peran baik, langsung coba saya komentar ya dari pertanyaan itu. Mas Judia pakai kamera apa, Mas? Ibu Ibu Yudia. ya? Waduh, mohon maaf, Bu. Yudia. Mohon maaf. Bu Yudia pakai kamera apa? Infinix itu kamera apa ya? Pocket atau mirrorless ya? Infinix itu. Handphone Cak kayaknya, smartphone. Ini merek baru, Mas. Oh gitu, oke. Jadi gini, kalau handphone berarti kita masuk ke materi handphone ya. Di materi kemarin nanti bisa minta sama Bu Evi, ya saya ceritakan itu. Bagaimana melakukan fokus, bagaimana menentukan kecepatan kamera, ISO dan lain sebagainya. Intinya begini mohon maaf, Bu Yudia ya. Kalau kita hidupkan pertama kali kamera, maka yang bekerja di dalam kamera tersebut adalah mode auto. Ya. Mode auto sudah. Jadi, nah kemarin catatan kedua saya sampaikan, kalau kita pakai handphone, gunakan mode auto. Kecuali kita punya keinginan lain dari hasil pemotretan yang membutuhkan perlakuan tertentu ya. Jadi gini, saya ingin, kemarin sudah saya contohkan tuh, saya motret kalau pakai mode auto tentunya semuanya akan freeze. Freeze itu beku ya. Beku itu artinya tidak ada gerakan kecuali cahayanya redup banget gitu. Tetapi dalam cahaya yang terang saya ingin airnya itu kelihatan lembut seperti apa. Baru saya gunakan mode Pro. Karena apa? Karena tidak bisa diakomodir oleh mode auto. Kan begitu. Nah, di mode auto itu ya artinya bahwa kamera secara dirinya sendiri dia bekerja. Pada saat kita klik ya, ISO-nya sudah dia yang menentukan, speed-nya sudah dia yang menentukan, terus yang lainnya dia yang menentukan. White balance-nya, diafragma tidak ada ya. Nah, pada saat kita menggunakan mode auto, apakah kita tidak bisa ngotak-ngatik kameranya? Bisa. Di situ hanya disediakan satu menu yang namanya kompensasi cahaya, hanya itu. Kompensasi cahaya itu yang mana? Ya itu di presentasi yang lalu, silakan nanti disimak kembali, atau kalau belum punya minta kopinya pada Bu Evi ya, rekaman paparan yang minggu lalu. Ya jadi bagaimana memanfaatkan kompensasi cahaya plus, kompensasi cahaya minus, kira-kira begitu. Siap Mas Eko. Itu ya Bu Yudia ya, jadi nggak usah khawatir Bu. Yang penting sekarang nanti ini kan besok mulai hari pertama ya, sampai dengan ketemu hari Senin lagi ya. Besok silahkan difoto gunakan auto, nggak usah pusing dulu. Yang penting Ibu motret dengan senang hati. Ya. Karena apa? Karena objek human interest itu adalah objek yang menyenangkan. Kita jalan-jalan, melihat sesuatu, kita foto. Ya. Jalannya itu bisa di hutan, kah, di pantai, tengah kota, dan lain sebagainya. Begitu Bu Yudia. Bu Evi, sudah? Mati ya, saya punya ya? Iya Mas Eko. Oh, Sinyalnya buruk banget nih, terlempar berkali-kali. Oh ya. Halo? Ya Bu, bisa tadi diterima utuh nggak yang saya sampaikan ya? Iya, diterima Mas. Oh baik. Ya. Berkali-kali tapi masuk lagi. Oh gitu. Jadi ya, intinya Bu Yudia silahkan. Ada yang mau bertanya? Intinya Bu Yudia silahkan memotret dulu. Nanti pada hari ketiga pasti sudah tahu apa maksudnya kompensasi tadi, ISO tinggi. Itu hari ketiga sudah akan tahu. Ya. Begitu, silahkan yang lain. Langsung aja, nggak usah diketik supaya enak tuh ngobrolnya, ledek-ledekannya juga enak ya. Iya, kayaknya nih pada diam-diam semua. Jangan, udah. Saya sudah sampaikan. Kita kalau udah ada di forum ini, sudahlah kita kayak ngobrol sama teman aja supaya enak aja. Ya. Itu ada pertanyaan satu lagi, Mas.
Oh ya, itu Pak Afrial ya. Ya, Pak Kalau harus Afrial. melakukan cropping pada foto, bagian tubuh manusia bagian mana yang boleh di crop dan bagian mana yang tidak boleh. Oke, ya. Silakan nanti itu di browsing ya, supaya nanti karena banyak itu. Kita boleh melakukan pemotongan itu di mana jangan pada sendi. Jadi kalau kita bagian tangan, potonglah di atas antara siku dengan lengan, ya. Terus antara lengan dengan pergelangan tangan. Ya, itu pakem umum lah itu. Terus kemudian bagaimana? Selanjutnya. Nah, selanjutnya pada foto-foto di genre fashion foto sudah mulai orang melakukan cropping ketat, terutama pada saat dia ingin menonjolkan bagian wajah, ya. Orang memenggal daerah telinga, muka diambil setengah, itu menjadi pantas. Nah, yang membuat tidak pantas apa? Pada saat pakem itu tidak pernah kita lihat atau tidak pernah kita jadikan reference. Makanya saya selalu sampaikan, perbanyak reference dengan melihat foto orang. Karena itu tren di fotografi itu luar biasa tuh dinamikanya. Ya, tiba-tiba yang begini menjadi tren. Nanti selang periode berikutnya tidak jadi tren, malah dicemooh. Saya pernah ceritakan di grup itu kemarin masalah memotret landscape yang di dalamnya ada kabel listrik. Wah, dulu dihina. Pada saat kita berani upload itu dulu di Facebook itu gila itu, kencang sekali orang belajar foto pada tahun-tahun 2008 ya, awal-awal Facebook tuh ya. Kita upload landscape, di situ ada kabel listrik, wah itu dicaci maki. Tapi kemudian selera itu menjadi bergeser. Kabel listrik nggak ada masalah, sepanjang itu bagian dari komposisi dan memang dikomposisikan. Makanya kemarin saya ambil jalan tengah. Boleh kabel listrik itu masuk, tapi tolong ditarik yang bagus itu, misalnya mulai dari diagonal sampai bagian tengah. Ya, artinya kan ada imaginer line yang kita mainkan di situ, ya, dari kabel listrik dan lain sebagainya. Jadi bagian tubuh mana yang boleh di crop dan mana yang tidak boleh, nanti Pak Afrial boleh silahkan ini ya, silahkan browsing ya, karena itu berubah-berubah itu. Tetapi ada gambar di situ nanti pada saat browsing, cropping bagian tubuh misalnya begitu ya, untuk fotografi itu akan muncul gambar di bagian muka tuh sebelah mana, leher di dari badan sampai leher di mana boleh di crop dan lain sebagainya. Begitu Pak Afrial. Silakan yang lain. Halo, Pak Eko izin bertanya via ini bisa ya? Boleh. Langsung aja Mbak. Ini berdasarkan hasil diskusi kita kemarin yang ditanyakan oleh Ibu Rini Asmira, apabila kita menggabungkan antara foto dengan video itu kan suka ada bawah yang itu di atas bawah itu gitu kan. Terus kok ngomong itu harus satuannya itu harus disamakan. Nah, saya masih itu gitu loh. Nah, jika kita mau menggabungkan antara foto dengan video, apakah video itu kita ambil potret atau landscape? Saya masih landscape di yang memanjang itu bukan ya? Ya, saya ingat itu. Memang suka sih bikin video-video pendek, nah tapi pas di-compare misalnya ke TikTok dan segala macam itu jadi ada ruang. Ada hitam atas bawah ya. Saya kemarin sudah coba itu. Nah itu. Terima kasih. Baik. Jadi gini, yang paling utama mungkin size-nya. Size-nya kan ada 4K, ada HD dan lain sebagainya. Itu dilihat size-nya. Biasanya 1080 kali sekian ya, sizing pixelnya itu. Samakan saja size-nya dengan itu, Bu. Nah, tentunya atas hitam yang membatasi bagian foto yang dimasukkan ke video bagian atasnya itu tentunya akan terset kembali, dia akan melakukan cropping sendiri itu. Atau fotonya dijadikan sebelum masuk ke dikompilasi dengan video. Size-nya disamakan saja gitu. Tapi beberapa software sebetulnya sudah Bu Yudia pakai software apa untuk kompilasi video dan foto? Saya umumnya masih pakai ini aja Pak, pakai kamera HP ini aja, nggak ada pakai software yang lain. Kalau ini saya pakai, kalau sekarang kan cropping ini loh Pak, yang di aplikasi apa saya pakai itu, sebentar. Capcut, saya pakai Capcut sekarang untuk penyatuan video dan foto itu. Iya. Umumnya video-video sekarang, software sekarang itu sudah langsung melakukan resizing sendiri, Bu, menyesuaikan. Ya. Nah, ini
Mas Hari nggak datang ya, dia itu agak jagoan bikin video tuh Mas Hari. Kemarin saya sempat diskusikan itu Bu Yudia dengan Pak Mas Hari itu ya. Ini ada kasus kayak begini, ya. Saya sampaikan, saya sempat menjawab itu masalah size. Dan dia menyatakan, iya saya pernah punya kasus begitu juga. Begitu foto masuk kompilasi video, ya, dia tidak melakukan cropping, tapi membuat ruang hitam di atas dan di bawah, begitu. Ya, jadi kira-kira itu Bu. Nanti coba Ibu gunakan software untuk penyatuan kompilasi video dan foto. Nah, yang kedua coba lakukan resize terhadap fotonya dulu, sesuaikan dengan size videonya, Bu. Kira-kira gitu Bu Yudia. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah menjelaskan nih. Karena saya kemarin langsung saya coba, oh iya dia bisa dia bisa lakukan cropping sendiri dan ukurannya sama. Begitu Bu. Iya, untuk aplikasi itu loh Pak, saya belum paham apa nama aplikasi untuk meresize itu. Oh oke. Coba nanti saya jarang sekali bikin video ya. Kemarin begitu Ibu menyampaikan kasus, saya baru nyoba tuh. Oh ya ternyata ada kesalahan, ada problem di situ. Ya, nggak apa-apa. Nanti coba saya share aja di grup. Ya, kompilasi video foto itu sebaiknya pakai apa supaya kompilasi video itu sebaiknya menggunakan apa supaya pekerjaannya jadi mudah pada saat kita olahnya dengan handphone-nya. Itu Bu Yudia, saya mohon maaf kalau ini tidak jelas ya. Ilmu saya terbatas di masalah video itu. Itu Bu. Mas Eko, Ya. boleh izin bertanya Mas Eko? Boleh, silakan. Iya, ini sehubungan dengan ini kasus yang Yudia kan yang kemarin itu kasus saya juga itu ya. Oh, yang ya. saat kita penggabungan video dan foto itu. Ya. Jadi saat kita memakai aplikasi CapCut atau FN, kita udah coba itu size-nya sama. Tapi tetap ada ruang di saat kita memakai untuk video kita, untuk foto kita memakai frame-nya portrait, untuk video kita memakai frame-nya landscape. Ya, ternyata saat digabung kita ketemu ruang hitam itu walaupun size-nya sudah sama. Itu gimana itu, Mas? Oke. Saya kan hobi ini menggabungkan foto dan video menjadi satu gitu loh. Satu file, gimana file video ya. Ya, Mas. Saya mohon maaf. Jadi berikan saya waktu 1 hari untuk menjawab ini ya, Bu ya. Supaya nanti saya walaupun kemarin saya sudah lakukan, memang ada ruang hitam di atas bawah. Tapi kemudian saya lakukan resizing, ruang hitam itu jadi hilang. Nah, jadi supaya jawaban saya terstruktur, saya minta waktu 1 hari untuk menjelaskan nanti di grup WA. Bagaimana Bu, kira-kira? Boleh Mas, Mas. Terima kasih sebelumnya Mas. Atau Mas Imam punya pengalaman, silakan Mas Imam. Saya contohkan ini betul atau enggak, coba ya. Sebentar. Apakah yang dimaksud sama enggak dengan yang saya bikin kemarin Mas Eko tampilkan di mengenalkan saya kemarin? Apakah ini sudah termasuk? Kalau ini kolase, Mas. Oh. Ini sih nggak ada masalah. Yang dimaksud kan tadi editing foto dan video ya? Editing foto dan video itu dikompilasi, ketemunya kan nanti kan file video itu bisa MP4, bisa AVI, segala macam. Sebentar, ada lagi sebentar ya. Coba saya cari di file saya. Bentar. Sebentar. Coba mungkin ini saya cari dulu sambil ada yang pertanyaan yang lain mungkin. Ya, oke. Kita sambil apa? Silakan yang bertanya yang lain ya. Terkait potret fotografi tadi, silakan. Potret human interest fotografi ya. Silakan. Tadi ada yang angkat tangan, kalau nggak salah. Ada Muhammad Refil angkat tangan ya. Silakan. Silahkan jika masih ada yang mau bertanya, atau tadi Muhammad Refil ada yang mau ditanyakan?
Nah, ini ketemu nih filenya Mas Eko. Oh iya ya, oke lanjut. Maksudnya adalah mengedit gabungan video dan foto gitu ya. Ya. Oke, coba ini yang kemarin saya tampilkan di sesi akhir itu. Nah, mungkin ini ya, mungkin mudah-mudahan betul. Ini dia. Walaupun banyak Yuk. negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Ini foto. Itu kompilasi video, source-nya video dan foto. Apakah itu yang dimaksud? Benar Mas Imam, tapi Ya. yang saya kompilasi itu misalnya nih foto saya ambil dengan posisinya frame-nya portrait ya. Ya. Terus video dengan frame-nya landscape. Nah, Terus? saat digabung itu ada ruang kosong karena si portrait dan si landscape nggak sama gede gitu loh. Nah, itu Walaupun teksnya sama, cuman tetap ada ruang hitam jadinya. Gitu. Ini Gitu loh, Mas. masalah software editingnya, Bu. Oh gitu ya. Saya pakainya Power Director. Jadi sekarang software itu pinter-pinter, di dalamnya sudah pakai artificial dan segala macam algoritma. Kalau dulu zamannya dulu belum ada handphone, itu kita harus ke studio foto itu segala macam. Yang dilakukan sekarang dengan handphone kita masukkan, dia bisa motong-motong sendiri. Tadi itu transisinya dia kerjakan sendiri itu. Saya tinggal masukkan, terus masukkan lagu, jadi dia bisa menyesuaikan antara lagu dan gerakannya, itu bisa disesuaikan. Begitu. Oke Bu Yudian, coba nanti kita lengkapi, yaitu informasi dari Mas Imam tadi juga menarik itu. Satu, software. Yang kedua tadi ada manipulasi gerakan yang dilakukan oleh si software video. Bagaimana dia melakukan gerakan ke samping, diagonal untuk foto-foto tadi. Itu sebetulnya trik manipulasi dari si software juga itu. Ya. Barangkali kalau dia statis, bisa jadi muncul hitam-hitam, bisa tuh. Ya. Tapi coba kami pertajam ya Bu Yudia dengan Bu siapa tadi, mohon maaf. Habis bunyinya iPhone namanya. Bu Rini. Maaf Bu. Bu Rini tadi Mas Eko. Oh, Bu Rini ya, Bu Rini, Bu Yudia, saya punya PR di situ. Nanti saya diskusi sama Mas Imam, Mas Hari ya, sehingga besok sudah muncul. Gini kira-kira formulasinya, termasuk software yang digunakan, software ringan tentunya ya. Begitu Bu. Oke, terima kasih Pak Eko. Terus satu lagi, Baik. dan itu adalah yang kemarin didiskusikan di grup juga tentang kalau kita mau mengambil foto dari perjalanan. Kemarin itu saya masih kurang paham dengan penjelasan Pak Eko. Kita memfoto dan kecepatan tinggi itu tangan kita kah yang cepat itu atau seperti apa? Terus itu misalnya kita mau memotret itu supaya nggak ngeblur gitu loh Pak. Kata Bapak kemarin tuh ada upload segala macam, itu yang masih kurang pahami.
Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan kali ini menjelaskan ya. Jadi pertama gini, saya kemarin sampaikan, atau barusan juga saya sampaikan, orang jago megang kamera handphone itu ketika dia mampu mengoptimalkan mode auto. Ya, di mode auto itu ada mode-mode lain itu. Yang itu sebetulnya auto juga. Misalnya apa? Pemotretan malam, terus kemudian pemotretan untuk mendapatkan light painting ya, light painting apa namanya, melukis dengan cahaya segala macam. Itu handphone kita sudah punya itu semuanya. Ya. Ada satu pemotretan yang kita sulit menangkapnya apabila kita memaksakan menggunakan mode auto. Nah, pada saat tidak bisa menggunakan mode auto, maka saatnya kita berpikir menggunakan mode pro. Nah, seperti kasus Bu Yudia tadi. Pak, saya memotret dari dalam kendaraan, kendaraan itu melaju, ya, melaju otomatis dari belakang ke depan kan begitu kan majunya. Dan objek itu bergerak otomatis dari efeknya kan mobil kita maju ke depan, otomatis objek yang ada di luar itu bergerak dari depan ke belakang kan begitu ya Bu ya. Nah, itu pergerakan itu bedanya apa namanya, ada perbedaan kecepatan. Semakin objek itu dekat dengan mobil, maka pergerakannya semakin cepat. Tetapi objek yang dari kejauhan seolah-olah dia diam, tidak bergerak, kalaupun bergerak sedikit sekali. Ya. Kalau kita paksakan mode auto, maka objek yang bergeraknya semakin jauh dia akan semakin bisa terekam tajam. Kalau nggak salah kemarin ada mengupload hari berikutnya itu yang sudah tajam belakangnya, tapi depannya pasti blur. Nah, kasus-kasus macam itu tidak bisa diselesaikan dengan mode auto. Ibu harus gunakan mode pro. Nah, sekarang coba sambil dikutik-kutik itu apa handphonenya ya. Di dalam mode pro itu ada pengaturan yang pertama. Jadi kalau kita menggunakan mode pro itu artinya kita melakukan setting kamera sesuai kehendak kita, bukan kehendaknya kamera atau software kamera. Ya. Nah, pada saat kita menggunakan mode pro, di situ ada yang bunyinya kecepatan atau speed. Nah, speed itu bergerak mulai dari sekian detik sampai sepersekian detik. Yang kedua, ISO. ISO itu dari mulai ISO 100 macam-macam handphone atau ISO 50 sampai ISO sekian ribu. Ya. Gunanya apa? Speed tadi adalah bahwa kita ingin membekukan. Misalnya gini, saya punya benda bergerak seperti ini ya. Kalau saya menggunakan mode auto, maka pada saat saya klik bisa jadi pulpen ini tidak terlihat, ketemunya blur. Ya. Kenapa? Karena auto tidak melakukan setting seperti yang apa namanya pencahayaan yang dia tangkap daripada si objek bergerak tadi. Akibatnya sudah auto itu mengklik blur. Nah, jadi kasus itu terjadi karena apa? Karena kecepatan si kamera tadi, ya, itu lebih lambat daripada kecepatan gerakan. Sama pada saat ibu memotret mobil bergerak, semakin di depan mendekati mobil, gerakan itu makin cepat. Semakin jauh dia seolah-olah diam, padahal gerak juga mundur ke belakang kan gerakannya. Nah, yang bisa diakomodir oleh si handphone tadi hanya kecepatan dari objek yang bergeraknya lambat. Yang depan tidak terakomodir. Akibatnya apa? Blur foto itu. Triknya bagaimana? Gunakan mode pro, ya. Ibu lihat setelah difoto, oh blur nih misalnya. Lihat informasinya. Dia gunakan secara auto menggunakan speed berapa? Oh blur itu karena dia menggunakan speed 100. Maka rubah menjadi mode pro, naikkan speednya menjadi 300 atau 400. Pasti tajam itu depan tadi. Gitu. Ya. Oke, sampai sini mungkin saya loncat-loncat ya. Yang belum jelas. Kalau Ibu belum jelas, silakan Ibu tanyakan kembali supaya saya bisa menjelaskannya dengan baik. Silakan Bu Yudia. Udah jelas belum kira-kira? Ini ketahuan tapi jarang dioptimasi mungkin. Gimana Bu? Ini kan ya seperti biasa lah, pakai kamera tuh kamera yang biasa aja, nggak pernah diutak-atik. Jadi ya. Mbak ISO tuh seperti apa, mode pro nggak pernah tahu. Jadi kira-kira kemarin saya lanjut dikit ya Bu. Di dalam pemotretan sebetulnya pakem mau motret apa saja, pakemnya tuh hanya 3. ISO, speed, sama diafragma.
Handphone tidak memiliki menu diafragma, berarti yang menjadi mainan kita cuma dua, ISO atau speed. Ya, speed itu artinya adalah cepat lambatnya si sensor tadi ya menangkap objek. Ya, semakin 1 detik misalnya, maka sensor akan membuka selama 1 detik. Pada saat kita pasang 1/125, maka artinya dia akan menutup secepat 1/125 detik. Naikkan lagi 1/250, 1/250, dia akan membuka dan menutup. Artinya apa? Selama dia membuka tadi, itulah kesempatan cahaya masuk dan diterima oleh sensor. Ya. Artinya semakin lambat kecepatan, maka sensor akan menangkap dengan sempurna pencahayaan yang ada. Resikonya apa? Resikonya blur. Pada saat sensor itu membuka, terus kemudian benda itu bergerak, maka selama dia membuka, dia akan merekam pergerakan benda tadi. Kira-kira prinsipnya ISO itu kecepatan seperti itu. Tapi kalau Ibu menggunakan kecepatan tinggi, ya, pada saat dia bergerak seperti ini, cahaya yang masuk otomatis sedikit. Kenapa? Karena dia kecepatannya terlalu tinggi, otomatis sensor akan menerima cahaya sedikit sekali. Akibatnya apa? Foto kita jadi gelap. Ya, pada saat kecepatan kita semakin kita naikkan, foto kita makin gelap. Ya, dengan catatan ISO-nya sama tentunya. Nah, makanya sebetulnya tugas fotografer tadi adalah menyetarakan antara ISO dengan speed untuk foto di kamera handphone. Tapi untuk di kamera digital, dia punya 3 variabel, ISO, speed, sama diafragma. Itu enak sekali ngaturnya. Makanya di awal saya sampaikan, memotret dengan handphone itu lebih sulit daripada memotret dengan kamera sesungguhnya. Karena kita punya fasilitas cukup di situ. Kira-kira gitu, Bu. Ya, jadi kembali lagi, itu juga saya jelaskan. Nanti saya share lagi lah ya, kalau belum jelas ya di WA terkait dengan 3 tadi. Itu yang namanya triangle exposure ya, segitiga exposure tadi, ISO, diafragma, speed. Nanti saya coba jelaskan, barangkali dengan tertulis akan lebih, saya bisa menjelaskannya dengan singkat dan mudah dipahami. Jadi sementara ini Bu Yudia nggak usah puyeng. Jadi untuk sesi pemotretan human interest gunakan mode auto. Apa itu mode auto? Pada saat Ibu nyalakan handphone, itulah mode auto. Kira-kira gitu Bu Yudia. Oke Pak, mode auto dipahamin. Ya, nggak apa-apa. Itu pasti sulit memahami kalau belum pernah ngotak-ngatik yang seperti itu. Ya, itu teman-teman yang biasa pegang kamera digital pasti tahu itu. Kalau belum pernah mencoba, pasti sulit memahaminya apa nih maksudnya nih kan gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Insya Allah sampai dengan Sabtu udah paham lah itu. Ya. Oke Pak Eko, terima kasih ilmunya. Baik, sama-sama ya Bu. Silakan yang lain. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang mau ditanyakan. Jadi tugas kita minggu depan nih share foto terkait human interest ya. Ya, Mas Eko? boleh. Betul. Jadi minggu depan atau mulai dengan malam ini sampai besok, kalau malam ini kan berarti stok foto yang diupload ya, adalah foto yang hanya bercerita tentang human interest, street photography, selfie, potret, maupun fashion foto. Silahkan. Ya. Salah nggak apa-apa. Memang harus salah. Soalnya kalau nggak salah, saya nggak bisa membuat menceritakan kasus. Tapi kalau ada yang upload foto salah, nah saya jadikan kasus yang sudah saya begitukan. Sehingga kasus tadi bisa dibaca oleh teman-teman yang lain gitu ya. Salah nggak ada masalah, jadi jangan takut ngupload deh, karena kita bukan bagus-bagusan foto. Justru foto itu trennya dari 2 minggu ini kelihatan pada hari ketiga, keempat itu tren foto sudah mulai bagus-bagus. Gitu. Ya. Besok motret belepotan, motret orang, mau motret selfie, nggak ada masalah. Ya. Wah, kalau selfie nih kayaknya bakal banyak yang share selfie nih. Ya. Tapi jangan bikin selfie yang pada umumnya. Pokoknya buatlah selfie yang berbeda, gitu ya. Nggak apa-apa, silahkan.
Jadi nggak ada yang bertanya lagi kayaknya nih Mas. Oh iya, baik, nggak apa-apa. Nanti kita ulas ya. Jadi semuanya metodologinya mungkin teman-teman juga sudah paham. Metodologinya akan kita pertajam pada upload foto harian ya. Oh iya, saya lupa itu memasukkan Mas Imam, Mas Jody, Mas Hari ya. Nanti beliau-beliau itu udah jagoan-jagoan foto potret tuh. Mas Imam itu jagoannya selfie itu ya. Ya nanti saya akan masukkan link anggota grupnya. Mudah-mudahan Mas Imam bisa bantu memberikan pencerahan ke kawan-kawan. Ya. Tuh. Terus foto kontekstual yang terkait dengan keterlibatan masyarakat dengan lingkungannya, nanti Mas Jody bisa melihatnya dari sisi itu. Mas Jody akan melihat bukan dari sisi teknis, tapi lihat dari sisi non teknisnya terhadap makna foto itu. Siap, siap. Itu. Ya, jadi silakan foto yang diupload adalah foto potret self-face. Bedanya apa? Tadi sudah dijelaskan. Silakan nanti dibuka rekamannya ya. Jadi gitu. Foto-foto selain itu akan saya abaikan. Kira-kira begitu. Siap, Mas Eko. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri ini Mas, ada Pak Pras di sini, ada juga Pak Kadis. Barangkali Pak Kadis atau Pak Pras ada yang mau disampaikan. Oke, Pak Bu Epi, Mas Eko dan teman-teman sekalian tadi Pak Jody. Terima kasih. Saya monitor nih, tapi dalam perjalanan ini dari Payakumbuh ke Padang. Posisi masih antara mendekati Kota Padang Panjang. Jadi untuk Mas Eko, untuk sesi berikutnya itu kan masuk ke Ramadan itu puasa. Ya. Itu kalau kita rubah jadwalnya aja Mas Eko. Ya. Mungkin sekitar jam 10 lah, atau hari Senin atau hari Selasa lah. Biasa. Selasa jam 10 sampai dengan jam 12. Nah, jadi itu ada dua ini. Jadi rencana kita itu nanti minggu depan kan sudah puasa itu. Ya, ya. Kita geser sedikit waktunya, ya. Yang malam jadi siang jam 10 sampai jam 12. Ya, baik. Jadi itu Mas Eko Mbak ya, Epi ya. Mungkin ada Pak Kadis sekali. Ya, baik Pak Pras. Pada prinsipnya saya menyesuaikan ya. Yang penting saya nanti dikabari apabila ada perubahan-perubahan. Bu Evi, biasanya Bu Evi itu yang rajin tuh mengingatkan. Jadi pada prinsipnya saya dan juga kawan-kawan akan menyesuaikan nanti. Ya, begitu Pak Pras. Ya, makasih Mas Eko. Berarti kita punya pilihan 2 jadwal. Yang pertama hari Senin jam 10 sampai jam 12 atau hari Selasa. Nanti kita sepakati lagi di antara 2 hari itu ya Mas Eko. Kalau singkatnya kalau saya pikir hari Selasa atau hari Rabu sebenarnya. Kalau hari Senin biasanya jadwal rapatnya. Kegiatan kantor biasa karena minggu pertama itu sedang ramai itu rapat persiapan kegiatan dalam satu minggu. Bagusnya hari Selasa lah atau hari Rabu. Bisa itu antara dua itu aja Bu Epi ya. Iya, berarti Selasa atau Rabu ya. Tapi jamnya tetap jam 10, bagus jam 10. Iya, ya kita berakhir siang. Iya. Nah, kalau udah sore kan biasanya ibu-ibu nyiapkan untuk berbuka. Iya Pak Pras. Baik, jadi panjang sate mak syukur itu. Jadi saya prinsipnya menyesuaikan. Nanti kita masih ini ada pertanyaan, kita sampai berapa kali pertemuan? Masih ada 2 pertemuan lagi ya. Ini pertemuan ketiga. Iya, 2 kali lagi, Mas. Nanti di pertemuan terakhir saya akan keluarkan foto kawan-kawan yang terlihat baik pada sesi landscape pada setiap sesi, dan nanti ulasannya adalah akan dilakukan oleh Mas Jody dan Mas Imam tuh. Mas Imam bicara dari sisi marketing, Mas Jody berbicara dari sisi misinya terkait dengan manusia dan hutan ini tercapai atau tidak dengan foto itu, kira-kira gitu ya. Nanti akan ada 2 narasumber ini akan coba mengulas foto-foto itu. Ya, dari sisi teknis fotografi tentu saya akan banyak menyampaikan nanti di situ. Kira-kira gitu Pak Pras, Bu Evi.
Ya, Mas Eko. Ini Pak Kadis masih bergabung dengan kita. Sebentar. Mohon maaf Pak Kadis, apakah ada yang mau disampaikan, Pak? Berarti sepertinya kita lanjut aja nih Mas Eko, lanjut menutup maksudnya. Oh baik Bu. Ya, Bu. Silakan Bu Evi, ditutup. Oh ini ada mohon PPT malam ini dibagikan Pak Eko. Ini ada yang minta dibagikan ini Mas Eko. Bagaimana Bu? Ini ada yang minta dibagikan poin-poinnya tadi, poin yang. Oh iya, yang lalu-lalu juga nanti saya bagikan juga ya. Cuman kan karena kemarin sudah didahului oleh Bu Evi untuk membagikan men-share rekamannya, makanya saya hold. Nanti saja saya serahkan terakhir. Tadinya saya berpikir begitu. Nggak apa-apa Bu, boleh. Oh ya, nggak usah terakhir aja Mas. Nanti yang 3 sesi ini aja. Kayaknya kalau rekaman kepanjangan kayaknya. Jadi mungkin ada yang mau lihat PPT-nya langsung aja. Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa Bu. Nanti saya share yang 1, 2, 3 sama dengan hari ini saya share. Baik. Oke, Mas Eko kita tutup. Baik. Baik Bapak dan Ibu semua, pelatihan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan mengikuti pelatihan lagi pada sesi yang keempat, tapi jadwalnya mungkin kalau nggak hari Selasa, mungkin hari Rabu, tapi akan kita kabari selanjutnya. Demikian Mas Eko, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita malam hari ini. Ada Mas Eko, ada Mas Jody, Mas Imam. Juga terima kasih kepada para peserta kita yang sangat antusias pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin tidak berpanjang-panjang lagi, kita tutup sesi malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf jika ada kesalahan selama kegiatan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.